Deddy Kobuzer dilantik jadi staf sus Menteri Pertahanan nih. Loh kok bisa? Di tengah efisiensi anggaran yang radikal, malah nambah beban APBN. Negara seolah melegitimasi pelaku bullying anak dengan diberi kekuasaan. Pantesan kemarin pas ada yang kritik MBG, galaknya minta ampun. Ternyata ada jabatan yang menunggu. Nah guys, kalau mau ngebelain pemerintah tuh minimal kayak Bang Deddy dapat jabatan. Lah lu belain-belain dapat duit kagak, dapat jabatan kagak, kebijakan jelek iya. Negeri ini semakin hari kok kayak dagelan ya. Banyak hal-hal konyol terjadi gitu ya. Ya seperti pelantikan si Deddy ini. Emang gak ada ya Pak Menhan orang yang lebih baik dari Deddy gitu untuk dilantik menjadi staf khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, ini lagi geger banget nih ya. Di sosial media banyak banget teman-teman dari kita semua yang speak up mengenai efisiensi anggaran. Yang dimana kemarin itu ada pelantikan dari Bung Deddy Kobuzer. Dan ini menjadi sorotan untuk kita semua. Kita jadi agak bingung ini berpikir ataupun kayak mana ini pemerintahan Pak Prabowo ngomongnya efisiensi anggaran tapi malah justru menambah staf sus Menhan gitu ya dari Bung Deddy Kobuzer, yang dimana yang lainnya itu sudah dipotong-potong, tapi kenapa kementerian Pak Prabowo malah justru ditambah terus gitu loh. Yang seharusnya itu banyak juga lah ya rakyat netizen yang mengatakan harusnya itu malah justru kabinet gemuk Pak Prabowo itu dirampingkan gitu loh. Nah dengan itu bisa efisien tuh anggaran ya kan. Ini malah justru ditambah-tambah terus dan akhirnya menuai nih komentar dari netizen gitu ya, dari rakyat gitu. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba komentar dulu di bawah. Nah kita bahas sedikit ya sebelum kita masuk ke video para netizen. Jadi teman-teman semua, memang dari awal itu banyak ya pengamat politik, netizen yang menyoroti, mengomentari tentang kabinet Pak Prabowo ini. Apalagi dengan makan bergizi gratis, di mana Pak Prabowo bingung tuh mencari anggaran untuk untuk memuluskan makan bergizi gratis. Yang dimana ini banyak juga penolakan ya, banyak juga yang berpikir bahwasanya, aduh jangan makan bergizi dong, yang lain aja misalnya kayak pendidikan gratis dan lain sebagainya. Ya tapi itu karena itulah akhirnya pemotongan anggaran di mana-mana. Bahkan yang krusial juga ya dipotong gitu loh. Ya bagus sih pemotongan anggaran misalnya kayak pergi-pergi kayak anggota DPR yang pergi kemana, ada rapat dan lain sebagainya itu yang nggak penting banget itu ya bagus juga gitu loh. Tapi maksudnya ya nggak segini juga gitu loh. Banyak juga yang seharusnya tidak perlu dipotong kayak pendidikan ya kan, BMKG itu kemarin itu juga dipotong juga gitu loh. Nah ini malah kabinet Pak Prabowo ditambah terus gitu ya, yang dimana netizen juga menginginkan justru kerampingan dari kabinet gemuk Pak Prabowo. Tapi ya beginilah teman-teman semua ya. Kadang-kadang kita juga bingung gitu sama pemerintahan Pak Prabowo, yang dimana kita menginginkan adanya presiden yang benar-benar garang dengan para koruptor ya, nyatanya ya masih seperti ini aja gitu. Dan juga yang terakhir ya, netizen juga rakyat menginginkan adanya adili Pak Jokowi, itu tulisan di mana-mana ya sampai sekarang juga ya enggak juga gitu. Malah justru kemarin itu pidato Pak Prabowo mengatakan bahwasanya Pak Prabowo belajar politik dengan Pak Jokowi gitu. Ini gimana ini? Ya sudahlah ya, kita nikmatin saja. Oke teman-teman semua, daripada kita ngalor ngidul ngomong gak jelas ini, kita langsung saja lihat komentar dari netizen ya. Pastikan kita dengar dan kita nanti akan mendapatkan intisari dari ini semua. Oke langsung saja kita ke videonya. Deddy Kobuzer dilantik jadi staf sus Menteri Pertahanan nih. Loh kok bisa? Di tengah efisiensi anggaran yang radikal, malah nambah beban APBN. Negara seolah melegitimasi pelaku bullying anak dengan diberi kekuasaan. Apalagi membidangi komunikasi sosial dan publik. Udah gila negara, ngasih mandat ke orang yang hobinya ngoceh telanjang dada. Hilang sudah wibawa Kementerian Pertahanan. Menjadikan enabler kekerasan kepada anak dengan jabatan terhormat. Sangat memalukan. Huru-hara efisiensi anggaran, tiba-tiba ada staf sus menteri baru yang dilantik. Kemarin 11 Februari 2025, Menteri Pertahanan melantik 5 staf khusus dan 1 asisten khusus. Ada Deddy Kobuzer yang jadi staf sus komunikasi sosial dan publik, sampai Lenis Kogoya, staf sus bidang kedaulatan NKRI. Pelantikan itu bikin heboh warga karena terjadi di tengah gembar-gembor efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo. Bahkan ada efisiensi yang mesti ditukar sama hal esensial. Anggaran
Anggaran BMKG dipotong setengah, imbasnya ke alat dan pemeliharaan. Akurasi deteksi gempa tsunami pun turun jadi cuma 60%. Honorer di LPSK juga mengeluh, karena efisiensi bisa berefek ke layanan perlindungan saksi korban. Bahkan ada potensi PHK terhadap puluhan honorer. Aneh bin ajaib, di saat masyarakat lagi mempertanyakan efek daripada efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang katanya nggak tepat sasaran, tiba-tiba malah ada lagi yang baru dilantik, yaitu staf sus Kementerian Pertahanan, yang salah satunya ada om-om botak tuh yang punya podcast. Kok bisa sih Pak Presiden? Harusnya menurut saya Pak ya, efisiensi anggaran yang paling tepat adalah dengan menyusutkan kabinet yang ada Pak. Jadi nggak gemuk-gemuk banget tuh, jadi pengeluaran negara tuh nggak gede-gede banget Pak. Ya benar, kalau misalnya ada pemangkasan anggaran untuk hal-hal yang nggak perlu, saya dukung banget Pak. Untuk mengurangi biaya-biaya perjalanan, meeting-meeting nggak jelas, itu saya setuju Pak. Tapi ya tolong diimbangi juga Pak dengan penyusutan kabinet gitu. Kok ini malah ditambah lagi? Walaupun cuma sekedar staf sus, tapi kan mereka juga butuh anggaran Pak. Ya saya juga bingung Pak, ini tujuan Bapak Presiden sekarang kemana Pak? Saya sih nggak mau seuzon ya, tapi mudah-mudahan ini langkahnya benar ya Pak ya. Satu lagi, Bapak juga tahu kan penyebab ini semua jadi kacau balau. Harusnya Bapak mention juga tuh Pak pemerintahan yang sebelumnya. Jadi jangan cuma pidato di depan publik bilang marah-marah gitu ya. Ada orang yang nggak setuju, ada pihak-pihak yang nggak setuju, ya Bapak sebutin juga yang bikin semua ini jadi kacau Pak. Cie, Bang Deddy Cahyadi, selamat ya udah jadi staf sus Kemenhan. Pantesan kemarin pas ada yang kritik MBG, galaknya minta ampun. Ternyata ada jabatan yang menunggu. Nah guys, kalau mau ngebelain pemerintah tuh minimal kayak Bang Deddy dapat jabatan. Lah lu belain-belain dapat duit kagak, dapat jabatan kagak, kebijakan jelek iya. Rugilah. Yang sangat disayangkan sih, negara lagi efisiensi anggaran, malah angkat-angkat staf sus yang makin bikin beban. Jadi yang omong-omong terus tuh siapa? Deddy Corbuzier resmi dilantik menjadi Menteri Syafri, jadi staf khusus Kementerian Pertahanan. Tingko iso kerja pora kuwi Pak Prabowo. Menterimu akeh-akeh niki iso kerja pora. Apa menggur klowo Menteri akeh ram. Iso kerja pora. Rakyatmu sing akeh sing kaliren, sing akeh sing kelaparan lho Pak Prabowo, ingat itu. Gitu. Jangan hanya cuman mentang-mentang orang tenar, orang banyak followernya, banyak pengikutnya, langsung dijadikan pejabat. Ya kayak Raffi Ahmad, kayak Deddy Corbuzier ini. Pilihlah orang-orang yang berkualitas Pak Prabowo. Kiranya nggak iso kerja rasa dilantik. Gitu. Kalau sekiranya tidak bisa bikin kebijakan-kebijakan yang bagus dalam bidang pertahanan, ya nggak usah dilantik. Bisa nggak memanfaatkan anggaran? Kasihan rakyat sampean masih banyak yang kelaparan Pak. Jangankan gas saja masih susah ini Pak. Gas saja masih susah Pak Prabowo. Jadi ya harap lebih bijak lagi Pak Prabowo, dilihat lagi kinerjanya. Wong lek ra iso kerja, rasa dijak kerja Pak Prabowo. Kalau Bapak Prabowo ini serius menghemat anggaran, harusnya kabinet yang super gemoy itu dipangkas, wamen-wamen dihapus, beberapa kementerian dihapus, kegedean, kegemukan, menyedot anggaran negara. Jangan dana pendidikan yang dipangkas. Emang mau rakyat Indonesia pada jongkok akiunya Pak? Yang kedua, pola hemat anggaran ini kan seperti memindahkan dari kantong kiri ke kantong kanan. Harusnya pindahkan tuh di kantong oligarki, ambil uang mereka untuk biaya negara ini. Yang kedua, Pak Prabowo sebagai macan Asia ini harus berani mengambil alih sumber daya alam yang sekarang dikuasai oleh asing-asing, oleh swasta, dikelola oleh negara dengan serius. Insya Allah surplus Pak 5.000 triliun. Karena dalam Islam hukumnya haram menyerahkan sumber daya alam kepada asing-asing maupun swasta. Salam logika. Memang gua tidak pernah sekalipun seumur hidup memilih 08 selama pemilu. Cuman gua nggak nyangka saja sebercanda itu 08 dalam memimpin Konoha. Berbicara tentang efisiensi, tiba-tiba 08 mengangkat Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Kabinet obesitas berbicara tentang efisiensi. Ibarat kata, orang yang selalu BO sembarangan lalu mengkampanyekan untuk menjaga lingkungan hidup. Sudah bokeh, baru berbicara tentang penghematan.
itu kan namanya TOLOL. Kalau maksud 08 mengangkat isu efisiensi hanya untuk menutupi isu pagar laut, Anda berhasil, Pak. Tidak ada seorang pun sekarang yang ngomongin tentang pagar laut. Gitu aja, Pak, terus sampai ramalan Bapak bahwa 2030 Konoha bubar akan terwujud, Pak. Hari ini Menteri Pertahanan Syafri Samsudin baru aja melantik Deddy Corbuzier menjadi staf khusus Kementerian Pertahanan. Wow, luar biadab gitu ya. Aduh, gue benar-benar gak habis pikir ya. Gue jujur aja melihat negeri ini semakin hari kok kayak dagelan ya. Banyak hal-hal konyol terjadi gitu ya. Ya seperti pelantikan si Deddy ini. Emang gak ada ya Pak Menhan orang yang lebih baik dari Deddy gitu untuk dilantik menjadi staf khusus? Emang Indonesia udah kehabisan orang cerdas. Udah kehabisan orang yang memang berkompeten di bidang pertahanan negara. Sementara kita sama-sama tahu ya, basicnya si Deddy walaupun udah mendapatkan gelar kehormatan, tetap aja dia itu warga sipil. Sementara dalam Kementerian Pertahanan yang menyimpan segudang rahasia negara, harusnya itu orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya, bukan seperti si Deddy, Pak. Apalagi kita sama-sama tahu lah ya, si Deddy ini kelakuannya, karakternya seperti apa, arogan, sombong. Apalagi kalau ingat beberapa waktu yang lalu dia sempet tuh ya dengan telanjang dadanya, mungkin ngerasa bodinya oke gitu ya, menghina, mencaci maki seorang anak karena menjawab sebuah pertanyaan ya. Yang jelas ya Pak ya, kalau memilih orang, si Deddy ini udah jelas Pak, secara moral dan etika minus Pak, minus. Please dong Pak, jangan memilih mengangkat orang itu yang seperti si Deddy. Apa jadinya bangsa ini kalau orang-orang seperti si Deddy, si Raffi Ahmad gitu ya, yang menempati posisi-posisi. Gue yakin Indonesia bukan semakin maju, tapi semakin hancur di tangan orang-orang seperti mereka. Gue meminta kepada Pak Prabowo, please dong Pak, please gitu. Taruh orang-orang di pemerintahan Bapak ini memang orang-orang yang berkompeten di bidangnya, ahlinya. Jangan seperti ya tadi gue sebutin, si Raffi Ahmad, si Deddy Corbuzier yang waktu itu akhirnya mengundurkan diri, Gus Miftah gitu, dan yang lain-lainnya. Tolonglah Pak, tolong please banget Pak. Katanya Pak Prabowo ini menginginkan Indonesia maju ya, bekerja untuk rakyat dan bangsa. Tapi kalau orang-orang seperti mereka masih terus ada di pemerintahan Bapak, gue yakin Pak ya, Indonesia akan semakin mengalami kehancuran dan kemunduran. Oke Pak Prabowo? Gue yakin Prabowo itu tahu banyak menteri bermasalah di kabinetnya. Tapi gue juga yakin Prabowo itu nggak mungkin mereshuffle nama-nama tersebut. Dan ini alasan kenapa lo jangan berharap, dan Prabowo itu nggak mungkin mereshuffle nama-nama bermasalah, Bahlil, Budiari, dan lain sebagainya. Jawabannya cuma satu, karena Prabowo perlu menjaga kekuasaannya. Di dalam buku The Logics of Political Survival dikatakan, seorang presiden itu cenderung akan mempertahankan menteri-menteri bermasalah selama dia bisa membawa satu, stabilitas, kedua, kekuatan politik. Kasarnya ngamanin kabinet lah. Problemnya, nama-nama bermasalah dari kabinet Prabowo itu punya influence politik yang kuat loh. Satu, misalnya Bahlil. Dia memang nyebelin, mulai dari gas LPG dan dia nggak sama sekali empati. Udah gitu soal korupsi iup tambang, sampai gelar akademik palsu, banyak sekali masalahnya. PR-nya, Bahlil ini adalah ketua umum Golkar, partai pemenang pemilu legislatif kedua di periode ini. Dan dia punya koneksi dekat dengan Joko Widodo. Gak mungkin Prabowo pengen musuhin Golkar, kecuali Bahlilnya diturunin dari ketum Golkar. Dua, Budiari. Walaupun dia gak punya kompetensi, cuma ngurus projo, ada dalam pusaran judi online, gak mungkin di reshuffle. Kemarin aja dia ngadu ke Jokowi. Di Solo dia ngadu supaya gak di reshuffle, minta tolong. Dan Prabowo sampai sekarang masih mesra sama Jokowi. Jadi jangan berharap Prabowo akan mereshuffle nama-nama yang dikirim oleh Jokowi. Belum lagi Menteri Perikanan Kelautan, kader PAN tuh. Belum lagi Zulhas, ya kan? Erlangga yang juga punya dugaan korupsi dan lain sebagainya. Nggak mungkin di reshuffle, mereka semua punya influence besar dalam politik. Paling banter Prabowo cuma berani reshuffle Natalius Pigai. Itu juga karena non-partai. Prabowo sadar dia perlu orang kuat di kiri dan kanan dia. Dengan begitu,
DPR bisa ngikut apa kata Prabowo. Undang-undang apapun akan dibuat, aparat dikuasai, media dikuasai. Dan harapannya pasti Prabowo pengennya nyalon dan menang lagi. Pak Prabowo, kalau mau reshuffle, dia reshuffle aja langsung. Jangan malah jadi jargon. Harus walk the talk. Kan Pak Prabowo nggak suka orang omon-omon. Masa sekarang jadi omon-omon doang sih?